Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan kekuatan sehingga kita dapat menuntut ilmu sehingga saat ini. Dan tidak lupa kita selawat beriringkan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kolbi Fakrin dengan NIM 10104250045 dari kelas TF 4902. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus dilema sang arsitek muda berdasarkan perspektif ajaran Islam dalam landasan Al-Quran, hadis, serta penjelasan argumentatif. Farhan adalah seorang arsitek muda sukses yang sedang mengalami krisis identitas. Di tengah gemerlap karirnya, ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Ia merasa pencapaian materi tidak memberinya ketenangan batin. Hingga akhirnya ia kembali mendalami spiritualitas untuk menemukan arah hidup yang jelas. Farhan mulai menata ulang keyakinannya. Ia belajar bahwa hidup bukan sekedar kebetulan, melainkan ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Sebagai bukti nyata keyakinannya, Farhan mulai disiplin menjalankan kewajiban rutin seperti sholat 5 waktu dan gemar berbagi kepada yang membutuhkan pertolongan. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Farhan pun mencari dasar hukum untuk menentukan sikapnya, mulai dari mencari ketentuannya di Al-Quran dan hadis, hingga melihat kesepakatan para ulama dan melakukan pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat Islam. Sebagai pribadi muslim, Farhan dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Suatu saat, terjadi ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan harus menengahi konflik tersebut dengan prinsip saling menghormati antar umat beragama tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan sesama muslimnya di kantor. Dari narasi tersebut, kita dapat menemukan masalah-masalahnya. Yang pertama adalah krisis identitas dan kehampaan batin. Masalah pertama adalah Farhan mengalami kehampaan hidup meskipun sukses secara materi. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ketenangan hati tidak berasal dari materi, melainkan dari hubungan dengan Allah. Farhan merasa kosong karena sebelumnya hanya mengejar dunia tanpa memperhatikan aspek spiritual. Ketika Farhan mulai kembali sholat dan mendekat kepada Allah, itu menunjukkan bahwa ia mulai kembali pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadah. Ini adalah bentuk kesadaran yang sangat penting dalam Islam. Dan yang kedua, implementasi iman dalam kehidupan. Masalah kedua adalah bagaimana Farhan mengubah keyakinannya menjadi tindakan nyata. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa iman tidak hanya berupa keyakinan di dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Perubahan Farhan seperti disiplin sholat dan gemar bersedekah menunjukkan bahwa ia tidak hanya beriman secara teori, tetapi juga mengamalkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ulama, iman terdiri dari 3 hal. Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Farhan sudah mulai memenuhi ketiga aspek tersebut. Dan yang ketiga, dilema pekerjaan yang meragukan secara syariat. Masalah ketiga adalah Farhan menghadapi proyek secara fungsi diragukan dalam agama. Dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dan dalam hadis Nabi, innal halala bayyinu wa innal harama bayyin wa bainahuma umuru mushtabihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih pekerjaan.
Jika suatu saat pekerjaan berpotensi mendukung hal yang dilarang, maka sebaiknya dihindari. Dalam kasus ini, Farhan sudah benar karena ia tidak langsung mengambil keputusan, tetapi mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis, dan dari pendapat ulama. Ini juga menunjukkan penggunaan metode penetapan hukum dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma itu adalah kesepakatan ulama dan qiyas itu adalah analogi atau logika. Artinya keputusan dalam Islam tidak boleh sembarangan, tapi harus berdasarkan dalil yang kuat. Dan yang keempat, toleransi antar umat beragama. Masalah keempat adalah konflik antara staf terkait penggunaan ruang ibadah. Dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Dan juga innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama, terutama dalam kehidupan sosial. Namun toleransi bukan berarti mengorbankan keyakinan. Dalam kasus ini, Farhan sebagai pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana. Solusi yang bisa dilakukan adalah mengatur jadwal penggunaan ruang ibadah secara adil agar semua pihak dapat menjalankan ibadahnya tanpa konflik. Ini mencerminkan nilai keadilan dan toleransi dalam Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu ketenangan hidup hanya bisa didapat dengan mendekat kepada Allah. Iman harus dibuktikan dengan tindakan nyata, dan dalam kerja harus memperhatikan halal dan haram, serta toleransi harus dijalankan dengan adil dan bijaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.